My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah lokal. Topik yang kami bahas berjudul Selokan Mataram sebagai saluran air yang menyelamatkan rakyat Jogja dari Romusa. Nah, Selokan Mataram ini terletak di daerah Kabupaten Sleman. Di video kali ini kami membahas 4 poin utama. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, proses pembuatan. Dan yang terakhir, peran sentral. Menurut catatan Dinas Kebudayaan Yogyakarta, setelah Belanda kalah dari Jepang pada Maret 1942, wilayah Yogyakarta jatuh ke tangan pemerintahan militer Jepang. Menyadari kondisi tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu memimpin Yogyakarta segera menyusun strategi untuk melindungi rakyatnya dari tekanan penjajah. Salah satu strategi yang dijalankan Sultan adalah memerintahkan pembangunan sebuah saluran air atau selokan yang saat ini dikenal sebagai Selokan Mataram. Proyek ini bertujuan utama untuk menghindarkan rakyat dari kewajiban kerja paksa atau romusa yang diberlakukan Jepang. Dengan proyek ini beralasan bahwa tenaga mereka dibutuhkan untuk proyek pertanian. Selokan tersebut menghubungkan aliran Sungai Progo di barat dan Sungai Opak di timur Yogyakarta. Selain sebagai siasat menghadapi Jepang, Selokan Mataram berfungsi sebagai saluran irigasi bagi petani di wilayah sekitarnya. Pembangunan Selokan Mataram memiliki tujuan utama untuk melindungi rakyat Yogyakarta dari kerja paksa Jepang atau Romusa yang saat itu menimbulkan penderitaan hebat bagi banyak rakyat Indonesia. Melalui proyek ini, ribuan warga dapat bekerja dengan aman di tanah sendiri sekaligus menciptakan infrastruktur yang bermanfaat jangka panjang. Manfaat Selokan Mataram sangat besar. Airnya terus mengalir tanpa henti, menjadi sumber penghidupan dan kemakmuran masyarakat. Karya monumental ini membuktikan kebijaksanaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam memaknai air sebagai sumber kehidupan yang akan terus memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Pembangunan Selokan Mataram dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah militer Jepang sebagai pengawas dan pemerintah Keraton Yogyakarta khususnya bagian kemakmuran dan pekerjaan umum sebagai pelaksana utama. Tentara Jepang berperan sebagai pengendali proyek, sementara aparat lokal seperti Kapanewon dan Kalurahan turut membantu dalam pengorganisasian tenaga kerja serta urusan administrasi. Tahap awal pembangunan dimulai dengan pengukuran dan pematokan lahan oleh pihak keraton bersama aparat desa. Setelah itu dilakukan penggalian besar-besaran tanpa bantuan alat berat, karena pada masa itu teknologi masih terbatas. Ribuan pekerja dikerahkan sejak 20 September hingga 20 Oktober 1944 bekerja siang dan malam. Pada tahap akhir antara Januari hingga April 1945 pekerjaan bahkan berlangsung hingga dini hari untuk mempercepat penyelesaian proyek. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai pemimpin visioner yang mengabdikan kekuasaannya demi kesejahteraan rakyat. Lahir pada 12 April 1912 di Yogyakarta dengan nama kecil Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau tumbuh dalam disiplin budaya keraton sekaligus mendapatkan pendidikan modern. Pernah menempuh pendidikan di Semarang dan kemudian di Universitas Leiden, Belanda dalam bidang Indologi atau gabungan hukum, ekonomi, dan administrasi. Sehingga membuat Sultan memiliki pola pikir terbuka, rasional, dan humanis. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Sultan menghadapi kebijakan kerja paksa yang mengancam rakyatnya. Dengan kecerdikan diplomatik,
Beliau mengusulkan proyek Selokan Mataram kepada pihak Jepang sebagai proyek pertanian. Padahal tujuannya untuk melindungi warga sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, motivasi Sultan dalam membangun Selokan Mataram berlandaskan 3 nilai utama, yaitu filosofis, ekonomis, dan nasionalis. Dari segi filosofis, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terinspirasi ajaran Sunan Kalijaga bahwa kemakmuran Mataram akan terwujud bila 2 sungai besar Progo dan Opa disatukan dalam satu aliran. Dan dari segi ekonomis, selokan ini membuka peluang bagi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Sedangkan secara nasionalis, proyek ini menyelamatkan ribuan warga dari kerja paksa dan memperkuat semangat persatuan. Melalui Selokan Mataram, Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak hanya menciptakan saluran air, tetapi juga membangun saluran kehidupan. Simbol kepemimpinan bijak yang menjadikan kekuasaan sebagai alat pengabdian kepada rakyat dan bangsa. Dari kisah pembangunan Selokan Mataram, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan yang bijak tidak hanya tampak dalam kekuasaan, tetapi juga dalam kemampuan melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam menghadapi penjajahan Jepang dengan memanfaatkan diplomasi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selokan Mataram bukan sekadar saluran air, melainkan simbol perjuangan, kecerdasan, dan cinta Sultan kepada rakyatnya. Hingga kini, aliran airnya terus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Yogyakarta, sekaligus mengingat bahwa strategi dan kebijaksanaan dapat menjadi bentuk perlawanan yang paling kuat. Jadi, saat kita melewati Selokan Mataram hari ini, mari kita kenang bukan hanya bangunan fisiknya, tetapi juga semangat pengabdian dan nilai kemanusiaan yang mengalir di dalamnya. Selokan Mataram bukan hanya sekedar saluran air, Tetapi merupakan simbol perjuangan dan pengabdian serta bukti kecerdikan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam melindungi rakyat Yogyakarta. Terima kasih sudah nonton video kami dan nantikan video kami yang selanjutnya. Dadah.